jangan pernah gali lubang untuk melunasi hutang di BRI. Apalagi teman-teman bahkan sampai pinjam ke rentenir ataupun rentenir orang, bahkan mungkin mau pinjam ke BPR atau bahkan bank lain, tapi bunganya itu lebih tinggi. Itu menurut saya tidak menyelesaikan masalah, tapi memindahkan masalah. Selama teman-teman kalau mengambil keputusan yang itu kuat untuk menghadapi ataupun pendapatannya itu memang serasa sudah mampu, ya silahkan aja seperti itu. Cuma kalau saran saya jangan pernah gali lubang tutup lubang. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutang. Pada video kali ini saya akan mau membahas mengenai solusi dan bagaimana pada saat kita menghadapi kredit macet. Artinya kita posisinya sekarang itu pinjam ke bank, kemudian sekarang kita mengalami macet ataupun tunggakan atau masih belum bisa ngangsur seperti itu. Yang paling mendasar sebetulnya pinjaman itu sebetulnya kan kebutuhan. Kita mengupayakan sebelum punya usaha, kita mau punya usaha, setelah punya usaha, ternyata kekurangan modal atau pada saat pembukaan usaha, ternyata kita kekurangan modal, mau gak mau, eee, yang paling terdekat yaitu adalah perbankan. Dalam hal ini, siapa yang mau meminjamkan selain perbankan? Tetangga, saudara, ataupun bahkan siapa, intinya kan rupanya agak sulit seperti itu. Maka dari itu, pinjaman sudah sangat dekat dengan masyarakat ataupun dalam hal ini bagi para pelaku UMKM. Di mana pada kasus saya, jadi awalnya saya meminjam untuk modal usaha. Tepatnya saya membuka usaha toko sembako, di mana pada saat itu kurang lebih modalnya sekitar 50 sampai 60 juta, di mana keseluruhan modalnya itu saya berasal dari pinjaman dari BRI. Pada saat dulu saya masih bekerja di perbankan juga, tepatnya di Bank Mandiri dulu, kemudian niatnya saya untuk membuka usaha supaya mempunyai tambahan pendapatan karena saya sudah berkeluarga dan alhamdulillah pada waktu itu, eee, dengan berbagai jaringan, ada masukan dari teman-teman, kemudian bukalah toko sembako di mana keseluruhan modalnya merupakan pinjaman dari Bank BRI, tepatnya pinjaman KUR waktu itu. Awalnya ada beberapa tabungan yang masih ada waktu itu, kebutuhannya 60, kemudian di pinjaman pertama itu kurang lebihnya 25 juta. Nah, seiring berjalannya waktu, yang direncanakan usaha sembako ini di 7 bulan pertama itu mengalami, menurut saya sebagai pelaku usaha baru saat itu, mengalami peningkatan dari omset yang awalnya setiap hari ininya 1.500.000, kemudian tambah 2 juta, terus tambah 3 juta, sampai 4 juta. Kemudian tepat di bulan ke-7, usaha berjalan ke-7, rasa-rasanya kok sangat tertantang, dalam arti, loh, kalau punya satu toko hasilnya segini, kok lumayan dan ini akan menambah pendapatan. Nah, di bulan ke-8 kemudian saya diskusi sama istri saya, kemudian saya memberanikan diri untuk membuka cabang dengan harapan mempunyai cabang lagi, pendapatan saya akan bertambah. Nah, ya petakannya di usaha kedua ataupun di cabang kedua ini saya mengalami kebangkrutan, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Artinya kalau di toko pertama sebelumnya itu mengalami kenaikan, kemudian dimulai dari, eee, toko kedua ini, kemudian saya buka, pinjam ke bank lagi yang awalnya pinjam 25 belum lunas, kemudian saya top up menjadi 50 juta di Bank BRI. Nah, tidak sampai 1 bulan, cabang kedua toko ini rasa-rasanya ini sudah ada tanda-tanda, dengan omset, dengan orang yang datang, kemudian seiring berjalannya waktu, persis di bulan kedua, menjelang bulan ketiga, cabang kedua ini memang sudah tidak bisa dipaksakan bisnisnya. Artinya, eee, usahanya itu stagnan, bahkan
omsetnya itu toko sembako dibuka 24 jam, kurang lebih di toko kedua itu hanya ratusan ribu, nggak sampai 1 juta. Sementara saya juga harus bayar yang jaga, seperti itu. Kemudian dari sini, kejadian-kejadian yang tidak saya inginkan terkait dengan bisnis ataupun yang awalnya itu mau menambah pendapatan dengan berbisnis, kemudian ini mengacaukan semuanya, termasuk bukan cuma usaha, saya juga bekerja waktu itu kemudian saya tinggalkan karena menjadi tidak fokus, pikiran saya terganggu. Nah, kemudian pada saat saya benar-benar nilai toko ini tidak jalan dan memang, modalnya itu selalu saya tambahin tuh, "Lah ini kok nggak berkembang?" Seperti itu. Nah, singkatnya, toko kedua ini tidak jalan, kemudian merambat ke toko yang pertama, yang awalnya pendapatan ataupun omsetnya setiap hari itu 3 juta sampai 4 juta, kemudian ini mengalami penurunan. Di mana faktornya yang paling utama ya memang rezeki saya seperti itu, kemudian untuk faktor, yang nyata seperti itu ya, dekat-dekat lokasi toko saya yang ngontrak itu dibukain juga toko, kemudian sebelum toko saya juga dibukain, depan saya dibukain, intinya banyak persaingan dan saya tidak menghiraukan itu karena saya percaya rezekinya itu masing-masing. Nah, pada saat bulan keempatnya setelah, cabang kedua ini, saya nyatakan, usaha ini sudah tidak mampu untuk jangankan buat bayar karyawan seperti itu, apalagi, mau membayar angsuran. Dari situ kemudian dimulai angsuran saya morat-marit, yang dulunya mungkin setiap bulan, bisa ngasih ataupun bisa top up isi saldo rekening BRI itu mungkin lebih dari satu angsuran, waktu itu 50 juta kurang lebih angsurannya 1.500.000 3 tahun, yang sebelumnya setelah selesai buat makan keluarga, kemudian, untuk cadangan masih disisain, bahkan 2 kali angsuran setiap bulannya. Ternyata benar-benar tidak mampu membayar karena pemasukannya itu berkurang. Jangan sampai, 2 angsuran yang mau dimasukkan. Mau ngangsur di bulan itu kemudian sudah, eee, tersiok-siok seperti itu. Nah, singkatnya dimulai dari itu tersiok-siok, kemudian saya putuskan usaha ini saya tutup, saya jual seadanya kurang lebih cuma bukan balik modalnya itu cuma kurang lebih 7 jutaan. Kemudian saya buka bisnis baru tahu petis di mana, eee berjalan tahu petis itu selama 2 tahun, singkatnya seperti itu. Kemudian selama tahu betis ini saya buka, di tahun pertama masih mengusahakan untuk membayar semua angsuran termasuk yang di BRI ini. Kemudian di tahun kedua ini benar-benar tidak mampu. Jadi usaha tahu ini belum cukup untuk diandalkan untuk membayar angsuran yang BRI ini. Dan kemudian tepat pada hari ini, pada sekarang, yaitu saya masih mengalami tunggakan yang masih belum mampu membayar ke bank BRI. Nah, apakah ditagih sama pihak debt collector perbankan ataupun bahkan marketingnya? Yang jelas pasti ditagih. Dan kemudian bagaimana cara saya menghadapi? Yaitu intinya kan saya punya niat baik, kemudian bagaimana cara saya menghadapi perbankan ya memang posisinya sudah nunggak ya mau gimana. Dalam arti ya enggak, saya nggak mau kabur. Kemudian, eee, yang bisa saya lakukan saat ini sekarang ya, saya berusaha untuk mencari pendapatan yang lain. Intinya saya tetap bertanggung jawab terhadap, hutang saya, intinya saya tidak mau kabur, kemudian saya sampaikan saya masih, eee, yang terdekat menjual aset saya yaitu perumahan, kemudian kemudian kalau sudah itu terjual dan dapat uang nanti mungkin bisa melunasi yang BRI itu. Kemudian sambil lalu nunggu uang rumah, saya mencari pendapatan lain, baik bekerja ini saya masih mencari pekerjaan. Kemudian, yang tak kalah penting teman-teman, pada saat kita menghadapi kredit macet ataupun gagal bayar dan atau yang paling, bagusnya itu masih belum mampu membayar, yaitu ya mental teman-teman. Ya memang saya
bisa saya bilang membangun sebuah usaha itu tidak mudah, teman-teman. Meskipun ada teori yang bilang caranya gini-gini, pada saat dipraktekkan itu benar-benar tidak mudah, dan itu yang saya rasakan. Kemudian pada yang nonton kali ini, mungkin kita senasib dalam arti memperjuangkan UMKM ataupun memperjuangkan bisnis kita masing-masing mati-matian dengan harapan supaya mempunyai pendapatan yang lebih, namun malah sebaliknya berarti kita senasib. Meskipun ada beberapa tetangga ataupun para usaha pelaku UMKM yang lain juga yang berhasil, artinya itu kan nasib ataupun rezekinya, tidak bisa kemudian kita ganggu-gugat. Dan yang tak kalah penting, untuk menghadapi situasi belum mampu membayar kepada perbankan, jangan pernah menutup komunikasi, apalagi sampai kabur atau bahkan tidak ngangkat kalau didatengin kemudian ngumpet. Jangan pernah. Ya udah, dibicarakan seadanya dan bilang saya masih berusaha. Kemudian yang tak kalah penting, teman-teman, misalkan memang sudah opsi terakhirnya itu kemudian menjual asetnya, mau gak mau dilepas asetnya itu. Meskipun kita kadang juga kepikiran gimana rumah mau dijual, kemudian kita gimana, ya udah saya sekarang saya ngontrak, teman-teman, ya karena asetnya dijual karena ya bangkrut seperti itu, tidak mampu membayar seperti itu. Nah, kemudian selain mental itu tadi, ya memang langkah-langkah yang konkret, tentunya perbankan itu kan tidak mau menunggu dengan apa yang kita inginkan, artinya tetap ada batas waktu seperti itu. Maka tetaplah fokus pada kerjaan yang paling utama ataupun yang apa yang dikerjakan sekarang, misalkan masih tetap bertahan di usaha yang lama atau bahkan sudah membuka usaha baru atau bahkan yang mencari kerja atau bahkan sudah bekerja sekarang, fokus aja di situ, kemudian sambil lalu fokus gimana caranya mendapatkan uang supaya bisa melunasi hutang ini, atau mungkin ya memang sederhananya mau gak mau lepas aset tersebut. Nah, di sisi lain, sambil lalu mungkin yang terakhir adalah keputusannya menjual aset. Menurut saya, setelah saya menjalani kurang lebih 1 tahun masih belum mampu membayar, pinjaman ataupun kredit macet ini bukan satu-satunya masalah dalam hidup saya. Dalam arti kehidupan ini tetap berjalan seperti itu. Maka yang tak kalah penting juga, kita jangan kemudian menitik beratkan masalah dalam hidup ini, kemudian hanya fokus pada satu masalah tersebut. Artinya kerjakan yang lain dimaksimalkan seperti itu. Baik dari kerjaannya, ya udah ini masa lalu. Mungkin setelah dilunasin konsekuensinya cuma nggak bisa pinjam lagi seperti itu. Dan yang paling terakhir, pesan saya, jangan pernah gali lubang untuk melunasi hutang di BRI. Apalagi teman-teman bahkan sampai pinjam ke rentenir ataupun rentenir orang, bahkan mungkin solusinya mau pinjam ke BPR atau bahkan bank lain tapi bunganya itu lebih tinggi, itu menurut saya tidak menyelesaikan masalah tapi memindahkan masalah. Selama teman-teman kalau mengambil keputusan yang itu kuat untuk menghadapi ataupun pendapatannya itu memang serasa sudah mampu, ya silahkan aja seperti itu. Cuma kalau saran saya, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Mudah-mudahan cerita dan video kali ini memberikan informasi yang menurut saya senasib yang nonton di video kali ini, para pelaku UMKM yang berjuang, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya.